Baik, saya masuk. Saya masuk. Kamu duduk di mana? Di sini, Pak? Sini. Oh, sini. Baik. Bukan sudah nyaman yang dekat yang sekarang ini? Dengan jaraknya? Cukup nyaman. Kalau belum nyaman, kalau nggak nyaman, bilang jarak. Silakan. Baik, misalnya di mana? Kebetulan saya dari Sungai. Namanya nih sama? Ya. Sekarang ini kuliah atau bekerja? Sekarang masih kuliah. Prodi apa? Prodi Kajian Bahasa Inggris di Yaitu Indonesia. Keren lah bahasa Inggris. Keren. Baik, Sami kesini tahu nggak tujuannya apa? Sebelumnya udah tahu nggak apa itu konseling? Saya pernah mendengar sedikit tentang konseling, namun tidak begitu mengerti. Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan dalam proses konseling ini ada yang namanya azas kerahasiaan dan azas keterbukaan. Nah, azas kerahasiaan itu sendiri adalah dimana ketika Nisa bercerita nih, otomatis ceritanya atau rasanya itu tidak ada yang tahu, hanya Nisa dan saya saja yang tahu dan Allah yang tahu. Nah, azas keterbukaan ini juga dimana azas keterbukaan ini dimana seorang Nisa sebagai klien ini harus terbuka pada saya yang ingin menceritakan yang sejujur-jujurnya kepada saya, karena itu bisa membantu proses konseling kita jadi lebih mudah. Sampai di sini mungkin. Oke. Nisa, jadi apa yang mau diceritakan pada hari ini? Ya, kalau permasalahan mungkin memang banyak ya, setiap masalah. Cuman yang paling membuat saya tertekan itu mungkin kekhawatiran saya terhadap masa depan saya sendiri. Memang kenapa bisa hingga khawatir gitu dengan masa depan? Saya tidak begitu tahu dengan jelas alasannya. Seperti kekhawatiran yang terjadi begitu saja. Saya takut gagal, takut tidak dapat memenuhi harapan orang-orang di sekitar saya, dan kadang juga saya merasa sedih secara tiba-tiba. Jadi misalnya takut gitu dengan yang diasumsikan oleh orang lain. Ya mungkin seperti itu. Misalnya juga kadang-kadang merasa sedih atau marah gitu. Ya kalau merasa sedih ya. Manjaro nih. Jadi misalnya berasumsi takut dengan asumsi orang lain gitu. Jadi kenapa bisa takut dengan asumsi orang lain? Ya tanpa suatu alasan yang jelas, saya kadang di malam hari bisa tidur melakukan hal tersebut. Takut tidak bisa mencapai apa yang telah direncanakan untuk masa depan, apa yang diinginkan oleh keluarga dan orang tua saya, dan ya teman-teman saya. Teman-teman saya. Apakah teman-teman Anda pernah mendukung nggak dengan pilihan Anda atau pernah mendengarkan cerita Anda? Kalau soal bercerita, saya sangat jarang bercerita. Saya tidak pernah bercerita, tapi saya lebih cenderung mendengarkan cerita orang lain. Jadi misalnya di depan jalan nongkrong, orangnya lebih suka mendengarkan daripada mendengarkan. Jadi misalnya sangat memikirkan asumsi orang lain tentang diri misalnya. Kalau dibilang terlalu sih tidak, cuma cukup memikirkan asumsi orang lain. Kenapa bisa gitu? Sehingga memikirkan asumsi dari orang lain, kenapa bagaimana? Ya, saya juga kurang tahu mengenai hal tersebut. Cuman saya merasa mungkin pendapat orang lain ada benar juga, ada juga yang tidak benar sama sekali. Ada yang saya terima, ada juga yang saya tidak terima. Baik, saudara Nisa mendapat saya sebutkan. Jadi Nisa ini orangnya tuh sebenarnya tuh sangat ingin mendengar pendapat dari orang lain. Ya. Masuk karena yang menilai kita
otomatis orang lain. Jadi di saat ini mengasumsikan takut dengan adanya itu, misal takut itu dengan adanya kegagalan ketika masa depan gitu kan. Jadi saran dari saya nih, misalnya tidak perlu memikirkan itu, misalnya harus lebih ke apa yang terjadi di masa depan, maka lakukan saja pada saat sekarang. Yang ada di masa depan itu hasil kerja misal pada masa sekarang. Jadi fokuskanlah pada masa sekarang. Misal mungkin agak kurang ini. Ya. Misal mungkin saya sedikit ada arahan, misal atau tugas, bukan tugas kuliah ya. Saya juga tahu ada juga banyak tugas kuliah. Misal boleh baca salah satu buku yang menjelaskan tentang konsep diri, di mana situ misal bisa belajar tentang cara misal tidak insecure atau gimana, bisa dibacakan buku itu. Mungkin itu tugas misal mungkin konseling kita lanjutkan minggu depan. Baik, sampai sini ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin untuk saat ini mungkin cuma itu ya, dan terlintas di Nanti kita sambung minggu depan. Kita berdua lagi. Kalau itu maksudnya Betul ya? Sudah itu peran doang di situ. Sudah ya.